Halo guys, kembali lagi di channel Gudi TV. Kali ini kita masih membahas tentang Ridwan Kamil atau yang biasa disapa akrab Kang Emil, yang tak henti-hentinya melakukan sebuah blunder di mana baru-baru lagi memberikan sebuah usulan bahwa terkait dengan pekerjaan sebaiknya jangan jauh dari tempat tinggal masyarakat. Contohnya saja misalnya orang Jakarta jangan mencari pekerjaan di luar dari Jakarta atau yang jauh dari tempat tinggalnya. Dan hal ini membuat para netizen lagi dan lagi geram dan seolah-olah mempermalukan Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa sebaiknya Pak Ridwan Kamil pulang saja ke Bandung dan mencari pekerjaan di Bandung, jangan mencari pekerjaan di Jakarta. Dan saya kira ini sangat memalukan bagi Ridwan Kamil. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar pedas para netizen ini. Jadi orang yang kerja di Simatupang kalau bisa tinggalnya orang-orang Jakarta Selatan. Kang Emil kan orang Bandung, ya udah tinggal di Bandung, kerja di Bandung, Nyai nyalon Dewi di Tanjung. Bandung. Orang Jakarta nggak butuh Kang Emil, apalagi suka menghina orang Jakarta. Woi, warga DKI Jakarta, pada kenal RK enggak? Enggak pada kenal. Gua mau kenal. Yang kemarin dia ngomong katanya, jika ada orang tinggal di PIK, kerjanya di PIK. Terus ada yang kerja rumahnya di Pulau Gadung, kerja di Pulau Gadung. Kalau gua mah, gua nih dengan perkataan seperti itu, berarti dia ngomongin diri sendiri tuh. Pak Ridwan Kamil kan orang Jawa Barat. Lah ngapain? Mencari kerja di Jakarta, di sono aja Pak. Di Jawa Barat nyari kerjanya. Ngapain di mari? Di mari mah udah ada orang Jakarta, Bang. Bang dah Kang ya. Kang Cemil. Aduh, kacau Cemil. Salam sehat ya. Ada usulan dari RK. Kalau tinggal di Jakarta Selatan, kerjanya di Jakarta Selatan. Kalau tinggal di utara, kerjanya di utara. Kalau tinggal di barat, kerjanya di barat. Masukan yang bagus. Ya enggak? Nah sekarang kalau emang itu mau dipakai, dari sekarang aja Bapak pulang Pak. Soalnya Pak, coba Pak, ngapain Bapak ke Jakarta? Bikin macet. Udah gitu kemarin bener ya, warga di Priok ngusir waktu lagi di pidato. Kan karena Bapak bilang kau nyari kerjaan di daerah masing-masing. Ngomong kepleset mulu Pak. Makanya jangan jadi robot. Jangan jadi boneka partai. Makanya kalau ngomong diayak dulu apa? Jangan main telan hidup-hidup. Udah. Halo bos, kerja dengan lokasi yang jauh dari rumah itu bukan pilihan, tapi nasib. Betul. Ya, Anda kalau bicara, lihat diri Anda. Anda aja tinggal di Bandung, cari kerjaan di Jakarta. Kok nggak ada yang komentar soal politik identitas ya? Kemarin itu ada yang datang ke acara haul atau ini nih. taklim lah, gue nggak ngerti lah, di Priuk Guba Al Hadad. Terus cuma pada teriakin nih Anies ya kan? Padahal itu bukan Pak Anies, Ridwan Kamil. Nggak tahu malu itu orang. Tiba-tiba jadi sok agamis, sok dekat dengan ulama. Terahnya aja nggak jelas, nggak tahu gimana. Terus kok nggak ada yang komentar tuh Ridwan Kamil politik identitas tuh. Tapi giliran Anies cepet, weh Anies bapak politik identitas. Anies jangan menggunakan agama sebagai untuk mendompleng suara untuk kampanye bla 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 bla. Pokoknya Anies jangan ini jangan kebanyakan kebencian sama Anies. Giliran Ridwan Kamil kagak, anteng aja. Makanya akhirnya jamaah nyebut nama Anies, Pak Anies. Tuh. Karena memang lu tuh nggak diharapkan gitu, dan lu tidak dimau sama warga DKI Jakarta buat mimpin Jakarta. Itu lu cuman petugas partai, boneka. Sementara Anies aspirasi dari bawah, dari rakyat, dan beliau bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk partai. Ya. Udah gitu ada slogan baru si Ridwan Kamil sama Suswono.
Jakarta Maju, Jakarta Baru. Apaan tuh Jakarta Baru atau Jakarta Maju? Kayaknya nih kalau menurut gua, ini reklamasi mau dilanjutin sama Ridwan Kamil. Karena kan Jakarta baru, ya kan? Sementara zaman Anies reklamasi itu diberhentikan, dikasih sama nelayan. Luar biasa nggak tuh? Pro rakyatnya. Ntar ini bakalan dilanjutin lagi nih reklamasi. Hati-hati lu. Abis lu sama oligarki lu di situ lu. Ini bonekanya nih. Jadi jangan sampai lu salah pilih. Makanya gue ngeliat, waduh, ngeri. Makanya salah satunya adalah jangan dipilih siapapun jangan dipilih, karena yang saat ini berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta itu semuanya boneka, bukan untuk kepentingan rakyat. Nggak ada nama bawa rakyat, bullshit, bohong besar. Kalau mereka bawa nama rakyat seharusnya Pak Anies dinaikkan. Kemarin jadi presiden juga harusnya Pak Anies, dan sekarang jadi gubernur harusnya Pak Anies juga. Tapi kenapa? Karena mereka takut sama Pak Anies. Pak Anies itu terlalu berintegritas, sampai guys aja bilang ini Anies ini manusia paling bermoral. Kalau Anies ini nggak bermoral ya mungkin udah selesai, tapi karena dia menjunjung tinggi moralitasnya, ya udah akhirnya dimusuhin, dibenci sama elit-elit partai, elit-elit politik gitu. Karena ngeri nih, orang bersih banget, dan kita butuh pemimpin yang kayak begini. Kita nggak butuh pemimpin korup gitu, dan seharusnya memang dibikinlah 2 hukuman untuk yang korup gitu. Kalau kemarin Pak Anies jadi aja dibikinlah, kalau emang nggak bisa hukuman mati ya udah dimiskinkan. Gue pengen banget tuh lihat koruptor miskin ya kan, jadi gembel, jadi gelandangan, mampus lo. Udah kesel gue pokoknya deh. Selamat datang Bapak Politik Identitas Ridwan Kamil. Ya deh, lu nggak jelas deh. Kalau sama Anies lu jauh. Anies itu keturunan pahlawan ya, yang memerdekakan ini negara, dan beliau sangat dekat dengan ulama. Lu nggak tahu keturunan siapa, tiba-tiba datang ke acara keagamaan ya kan, nggak tahu malu lagi mau narik suara rakyat DKI Jakarta. Nggak bisa. Besok pada datang golput semua, pilih coblosin tuh paslon di DKI Jakarta. Dah, salam perubahan, salam akal sehat. Ngeri. Ya, mana nih kaum 58% yang biasa nyinyir terkait dengan politik identitas? Andai saja Pak Anies yang ada di posisi Kang Emil, tentu akan digoreng sampai 7 hari 7 malam. Dan saya pastikan itu akan terjadi. Tetapi karena Kang Emil ini ada di kubu Pak Mulyono, maka mereka bungkam dan mereka mengkem seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kang Emil biasa-biasa saja, bukan bagian dari politik identitas. Nah, kemudian terkait dengan apa yang menjadi usulan Kang Emil ini sangat bagus, dan semua orang pasti menginginkan pekerjaannya itu dekat dari tempat tinggalnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah untuk mencari pekerjaan di dekat tempat tinggal kita tidak semudah dengan apa yang dibayangkan oleh Kang Emil. Dan juga kita berbicara persoalan takdir. Kalau kita bekerja di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya kita, mau bagaimana lagi? Karena mengingat susahnya mencari pekerjaan di negeri ini. Dan semestinya apapun yang diberikan, baik itu jauh atau dekat, yang penting kerjanya halal, harusnya kita syukurin. Dan sebenarnya apa yang menjadi usulan Kang Emil ini adalah usulan yang bagus, tetapi itu susah untuk terwujud. Karena kita lihat sendiri situasi di negeri kita ini seperti apa, dan bahkan yang memberikan usulan saja tidak bisa menerapkan hal-hal yang seperti itu. Karena beliau lagi berusaha bagaimana agar bisa bekerja di Jakarta, padahal dia tinggal di Bandung. Seharusnya kalau memang mau memberikan contoh yang baik, contoh seperti apa yang diucapkan bahwa sebaiknya mencari pekerjaan di tempat yang tidak jauh dari kediaman kita atau tempat tinggal kita. Seharusnya Kang Emil memberikan contoh bahwa mencarilah pekerjaan di Bandung, jangan di Jakarta. Makanya tadi para netizen memberikan usulan bagaimana agar Kang Emil pulang saja di Bandung untuk mencari pekerjaan, jangan di Jakarta. Akhirnya dipermalukan lagi kan, karena begitu selalunya memberikan sebuah solusi yang tidak manuk akal, yang tidak dipikir matang-matang dulu bahwa apa yang saya keluarkan dari mulut saya ini
bisa diterima atau sesuai dengan keadaan di negeri ini atau tidak. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.